Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam suasana pandemi seperti ini semuanya sehat selalu. Amin. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah tadi sudah berdoa? Jika belum, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah tadi udah ada yang membaca materi untuk yang disampaikan hari ini? Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang akhlak mulia atau terpuji, tentang amanah. Apakah kalian ada yang tahu? Belum, Pak. Oke, jadi hari ini materinya yaitu adalah akhlak terpuji tentang amanah. Pertama-tama saya akan menjelaskan. Menurut bahasa, amanah berasal dari kata amuna ya'munu amanatan yang bermakna tidak meniru, terpercaya, jujur, atau titipan. Amanah dapat difahami sebagai satu sifat yang melekat dalam diri seseorang yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dengan cepat tentang segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat amanah merupakan sifat terpenting dari Nabi Muhammad SAW. Sifat yang oleh kaum jahiliyah Mekah disematkan pada diri beliau sebelum turun wahyu, sehingga beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang amanah, julukan yang kemudian populer dan sangat lekat di lidah masyarakat Mekah. Dengan julukan inilah semua orang, laki-laki ataupun perempuan, menyebut Nabi dengan penuh takzim dan penghormatan. Ketika usai membangun ulang Ka'bah, kaum Quraisy bersetegang, bahkan hampir bertumpah darah tentang siapa yang akan mendapat kehormatan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Karena tak ada titik temu, maka sepakat untuk menyerahkan putusan kepada siapa yang datang kepada mereka pertama kali. Tiba-tiba, Muhammad bin Abdullah muncul. Betapa girang kaum Quraisy. Mereka berteriak dengan penuh kepercayaan, "Inilah Al-Amin, inilah Al-Amin, kami rela dia yang memberi putusan." Apa yang segera terlintas di hati kaum Quraisy saat itu adalah sifatnya yang terkenal itu. Sengaja beliau dipanggil begitu karena mereka percaya beliau akan memberi jalan penyelesaian yang adil. Dan terbukti Nabi mampu mengatasi masalah mereka dengan cara yang sangat simpel dan melegakan semua pihak. Itu terjadi jauh sebelum kenabian. Lebih dari itu, bahkan setelah kenabian pun, rumah beliau menjadi pangkal penitipan barang paling dipercaya kalangan kaum musyrik yang justru mengingkari kenabian beliau. Tanpa segan, mereka titipkan barang-barang yang dicemaskan hilang. Padahal waktu itu dunia belum mengenal rumah penitipan barang. Setelah menerima perintah hijrah ke Madinah, Nabi menyuruh Ali tinggal dulu di Mekah untuk mengembalikan barang-barang titipan itu kepada pemiliknya masing-masing.
Amanah dalam arti yang luas dan dalam lebih dari sekedar menunaikan hajat duniawi kepada pemiliknya. Amanah hakikatnya lawan kata khianat. Orang yang amanah adalah orang yang dapat dipercaya dan membuat jiwa aman. Orang-orang Quraisy begitu percaya kepada Rasulullah dalam urusan dunia. Dalam hal ini, mereka tak pernah mencaci beliau. Mereka juga tidak curiga dan tidak menuduh beliau khianat. Amanah yang berarti benar-benar bisa dipercaya atau bertanggung jawab. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang-orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukan seseorang yang pembohong. Amanah dilakukan bukan hanya dalam keadaan tertentu atau terhadap orang tertentu, melainkan di setiap keadaan dan terhadap siapapun. Hal itu dilaksanakan dalam etika beribadah, etika berbisnis, maupun etika-etika lainnya. Dalam etika beribadah, kita harus melaksanakan amanah yang Allah perintahkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, kita tidak boleh meninggalkan kewajiban. Allah SWT menyeru kaum muslimin agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangannya yang telah ditentukan dengan perantara wahyu, dan tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut kemaslahatan ummah atau kemaslahatan umatnya, seperti urusan pemerintah, perang, perdata, dan urusan kemasyarakatan. Dalam adab bermasyarakat bisnis, sifat amanah juga sangat diperlukan. Misalnya dalam praktik perdagangan syariah dikenal adanya istilah perdagangan atas dasar amanah. Dalam akad-akad tijarah yang menggunakan prinsip mudharabah, murahabah, syirkah, dan wakalah, diperlukan komitmen semua pihak atas amanah yang diberikan kepadanya. Adanya salah satu pihak yang khianat atas amanah yang dipercayakan kepadanya bisa mengakibatkan pembatalan akad perjanjian. Misalnya pengelola ternyata menggunakan dana tersebut untuk memperkaya diri sendiri atau untuk bisnis yang diharamkan Allah, atau yang kita sebut sebagai korupsi. Dalam penjelasan singkat yang saya berikan, adakah yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya, adakah dalil atau hadis yang menyangkut dengan akhlak terpuji amanah ini? Oke, jadi dalil surat amanah dalam Al-Quran ditunjukkan dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Selanjutnya juga ada hadis tentang amanah, yaitu Rasulullah pernah berkata, itu tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Apakah kalian semua sudah paham? Sudah Pak. Oke, kalau begitu mari kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi